Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Orang tua, ayah, ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan antara hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT menyebutkan tentang haknya, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian menyandingkan setelahnya hak kedua orang tua. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak orang tua. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, in syi'ta fahfadha, wa in syi'ta fadayyi'ha." Orang tua adalah pintu surga terindah bagi anak. Sekarang tergantung kepada anak. Apakah dia akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya atau dia akan menyia-nyiakannya. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan sebagai seorang anak kepada orang tua. Yang pertama, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Baik dengan tutur kata kita, baik dengan perbuatan kita, ketaatan kita kepada orang tua. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Nabi bersabda, "As-salatu ala waktiha." Salat pada waktunya. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Summa ai?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Nabi SAW meletakkan bakti kepada kedua orang tua sebelum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa ditekankannya berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, di antara adab seorang anak kepada orang tua adalah hendaknya dia mengatakan yang baik, lembut, tidak membentak kepada orang tua, tidak mengatakan ucapan-ucapan yang menyakitkan perasaan orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Janganlah kamu membentak kedua orang tuamu. Katakanlah ucapan yang baik kepada kedua orang tuamu. Karena menyenangkan dan membahagiakan orang tua termasuk amalan yang paling utama. Jika Nabi SAW saja bersabda, "Min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahik." Termasuk amalan yang paling baik kamu menyenangkan hati saudaramu. Lantas bagaimana lagi dengan menyenangkan hati kedua orang tua kita? Maka wahai anak, jaga kata-katamu terhadap orang tuamu. Berkatalah yang baik, yang lembut, yang menyenangkan dan membahagiakan orang tuamu. Jangan sampai kamu membentak, mengucapkan ucapan yang menyakitkan, membuat orang tuamu sedih, menangis karena omongan. Sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan, "Ibka'ul walidaini ukukun." Membuat menangis kedua orang tua adalah termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Yang ketiga, termasuk adab seorang anak kepada orang tua adalah hendaknya bagi
sang anak senantiasa mendoakan untuk orang tuanya. Orang tua telah banyak memberikan jasa kebaikan kepada kita. Maka hendaknya bagi kita untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka. Baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan itu bisa kita lakukan dengan doa-doa kita kepada mereka. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia telah meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Sodakotin jariyah, sodako jariyah, wakaf. Ya, wakaf untuk masjid, wakaf untuk pondok, wakaf untuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Ya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, baik tulisan ataupun lisan. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, innallaha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba besok pada hari kiamat. Fayaqulu rabbi anna li hadza. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Allah, dari mana ini? Perasaan amal saya biasa-biasa aja. Kok saya mendapatkan perlakuan yang begitu istimewa? Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza waladuka yastaghfiru laka. Ini karena anakmu yang senantiasa mendoakan untukmu. Maka jangan lupa doakan orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Tidak ada yang dia harapkan kecuali transfer pahala dari engkau, wahai sang anak. Siapa lagi yang mau berbakti kepada dia kalau bukan Anda, wahai anak? Yang ketiga, di antara adab ya seorang anak kepada orang tua adalah hendaknya bagi kita untuk tawadu, merendah, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kamu kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai tingginya pendidikan, jabatan ya membuat kita kemudian sombong kepada orang tua kita. Apalagi sampai tidak mengakui orang tua kita. Membentak-bentak orang tua kita. Ya, hanya karena orang tua kita lebih rendah pendidikannya, atau lebih rendah jabatannya, atau lebih kecil pendapatannya dari apa yang kita raih sekarang ini. Jangan. Kau bukan apa-apa kalau bukan karena doa dan usaha orang tuamu. Maka jangan pernah sombong ya terhadap orang tuamu. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita telah membalas jasa kedua orang tua kita, ketahuilah bahwa itu belum sebanding apa-apa sedikit pun ya dengan jasa dan kebaikan orang tua kepada kita. Apa yang telah kita berikan kepada kedua orang tua kita, semua harta, semua perilaku yang telah kita lakukan kepadanya, sama sekali tidak sebanding dengan jasa dan kebaikan orang tua ya kepada kita semuanya. Pernah ada seorang datang kepada sahabat Ibnu Umar. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya telah menggendong ibu saya dari Yaman ke Mekah, tawaf, sa'i, saya selalu menggendongnya. Apakah saya telah membalas jasa kedua orang tua saya? Apakah saya telah membalas jasa ibu saya? Dia mengatakan apa? Tidak. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala dia melahirkan kamu. Maka jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, ya baik dengan tutur kata kita ataupun dengan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk anak-anak yang beradab dan berakhlak mulia kepada orang tua. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita anak-anak yang berbakti kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.